Bagaimana sih kalau seorang muslim masuk ke gereja atau ke tempat ibadah orang non muslim, boleh tidak? Ini menurut fikih ini. Maka harus ngaji fikih itu supaya nggak pekok. Kalau nggak ngaji fikihnya pekok. Saya tanya, Masjidil Haram zaman itu pada saat Rasulullah kemudian melaksanakan sholat di Masjidil Haram ketika Isra wal Mi'raj, saat itu di Ka'bah terdapat banyak berhala. Rasulullah ngadepnya ketika sholat kemana waktu itu? Ke Ka'bah. Nah di Ka'bahnya ada berhala gimana itu? Syirik gak? Ayo pertanyaan saya, Rasulullah syirik gak? Ada yang berani ngejawab? Engkau selalu didoktrin untuk menjauhi fikih, padahal ahli fikih, para ulama ahli fikih adalah ahli Quran dan ahli hadis. Orang Wahabi menyatakan fikih bukan hadis, bukan Quran, maka mereka menjauhkan umat Islam dari fikih, berarti menjauhkan umat Islam dari Al-Quran dan Sunnah. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubbul waton minal iman. Bagaimana sih kalau seorang muslim masuk ke gereja atau ke tempat ibadah orang non muslim, boleh tidak? Tujuannya apa dulu? Jika dia datang bukan untuk melepaskan agamanya, dia datang hanya tujuan untuk urusan duniawi sebagai sesama manusia, interaksi untuk urusan manusia, tidak ada masalah. Bahkan di dalam kitab Kasyifatus Saja, Syarah Safinatun Najah, ada keterangan as-salatu fil kanisah, sholat di dalam kuil, di dalam gereja. Bagi seorang muslim nih masuk ke gereja, sholat menghadapnya ke kiblat, kemudian wudhu, syarat sahnya sholat dijaga, menghindari pembatalan sholat. Tapi sholat cuma tempatnya dalam gereja contoh, atau di kuil, ataupun di tempat dekat tapekong, begitulah agama lain lah maksudnya. Faqad sahha, sah apa sholatuhu, sholatnya. Ini menurut fikih ini, maka harus ngaji fikih itu supaya nggak pekok. Kalau nggak ngaji fikihnya pekok, ngakunya kembali pada Al-Quran dan Sunnah tapi nggak paham dengan Quran dan Sunnah, hanya cuma letterlek, tekstual, terjemahan doang gitu loh. Faqad sahha sholatuhu, yasihhu sholatuhu, sah sholatnya ma'al karohati, tapi juga dengan makruh. Makruh itu tidak disukai. Makruhnya makruh apa? Karohatat tahrim, makruh tahrim. Makruh itu ada makruh tahrim, makruh tanzih, makruh aridi, makruh dzati, beda-beda macam-macam. Jangan cuma tahunya makruh doang, apalagi makruh juga gak kenalnya cuma haram wajib, haram wajib, haram wajib. Jadi itu menurut hukum fikih. Bahkan di dalam sejarah dapat kita lihat di Turki. Yang mau ke Turki April, kita ke Turki setiap April pas musim bunga tulip juga. Di sana di Istanbul, di kota Islam di sana di Istanbul, itu ada sebuah masjid yang dulunya bekas gereja, namanya Hagia Sophia. Ketika sudah dialihfungsikan menjadi masjid, tadinya gereja, kemudian dialihfungsikan menjadi masjid. Karena warga sana sudah banyak yang memeluk Islam juga, dialihfungsikan menjadi masjid. Ternyata relief yang disucikan, yang dihormati oleh orang-orang Nasrani yang menggunakannya sebelumnya itu tidak dihilangkan. Ini masa kapan? Ini masa kekhalifahan Turki Utsmani, Kesultanan Turki Utsmani. Oh ya, mufti-muftinya, ulama-ulamanya banyak. Zaman itu zaman keemasan, artinya tidak kurang Kesultanan Turki ini, referensi ulamanya, penasehat-penasehat ulamanya tidak kurang. Tapi tidak ada yang di sana yang demo protes gitu loh ya, ini penistaan agama. Enggak, gereja Hagia Sophia beralih fungsi menjadi masjid, tidak sampai dibongkar. Bahkan masih ada relief-relief dari simbol-simbol yang disucikan oleh kaum Nasrani. Hanya saja ketika dijadikan masjid ditambah
dengan kaligrafi la asma Allah, asma Rasulullah, dan 4 khulafaur rasyidin, serta beberapa ayat Quran yang menghiasi di bagian dalam dengan kaligrafi yang indah. Tapi tampak sekali itu relief-relief, gambar-gambar masih ada. Kemudian barulah karena ketika adanya gempa atau apa, relief itu dibentuk menggunakan batu-batuan marmer di atap itu, di atas, sehingga ketika ada gempa atau apa itu berjatuhan. Maka Sultan Ahmed membuat masjid lagi yang baru di sebelah kanannya, di tengah-tengah di antara masjid dan Masjid Hagia Sophia dengan Masjid Sultan Ahmed ada taman di situ. Tapi adzan masih tetap adzan, bahkan adzannya gantian. Di Masjid Hagia Sophia dengan Masjid Sultan Ahmed adzannya itu gantian. Maksud gantian bagaimana? Di Masjid Hagia Sophia Allahu Akbar, Allahu Akbar, nanti nyawut. Di Masjid Sultan Ahmed yang keduanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti di Masjid Hagia Sophia asyhadu an la ilaha illallah. Nanti di Masjid Sultan Ahmed asyhadu an la ilaha illallah. Jadi sekali-sekali gitu loh, gantian. Kalau di Indonesia ya sudah, demo lagi rame, Monas rame, langsung ini ada penistaan, sudah. Apalagi media sosial sudah sampah mulu keluar tuh, muncul sampah-sampah, sesatlah apa ucapan-ucapan itu kan ucapan-ucapan sampah, betul kan? Sampah itu liberal lah apa, tuduhan-tuduhan itu namanya fitnah, namanya tuduhan, itu sampah, bukan ucapan yang baik, itu sampah. Makanya saya bilang itu pacebokan, cebok gitu kan. Maklum isinya itu banyak kotoran dari ungkapan-ungkapan yang buruk keluar, tersebar. Maka mendingan ngaji dah, jangan menjadikan medsos sebagai rujukan dalam beragama. Nanti mendadak jadi baru, bukan ulama, baru, atau minimal nanti mustad, bukan ustad tapi mustad, ya, berlaga seperti ustad itu. Yuk kita belajar semakin baik, menjadi manusia yang bermanfaat. Bahkan kalau kita melihat sejarah Masjidil Haram, ketika Isra wal Mi'rajnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasul masih di Makkah, Rasul dari rumah ke Masjidil Haram pakai buruk ke Masjidil Haram, kan dekat. Saya tanya, Masjidil Haram zaman itu pada saat Rasulullah melaksanakan sholat di Masjidil Haram ketika Isra wal Mi'raj, Masjidil Haramnya sama seperti sekarang peruntukannya apa beda? Kondisinya pada saat itu sama dengan sekarang apa beda? Saat itu di Ka'bah terdapat banyak berhala, di dalamnya berhala, di atas Ka'bah berhala, di samping-samping juga ada beberapa berhala, tak kurang dari 300 berhala. Rasulullah ngadepnya ketika sholat kemana waktu itu? Ke Ka'bah. Nah di Ka'bahnya ada berhala gimana itu? Syirik gak? Ayo pertanyaan saya, Rasulullah syirik gak? Ada yang berani menjawab? Masa Rasulullah syirik? Nah Rasulullah itu kan Rasulnya Allah. Kita ngerti agama Islam dari Rasulullah, walaupun tidak secara langsung dari ulama yang terus secara silsilah ilmu dari Rasulullah. Jadi jangan asal sesat, liberal, jangan asal begitu. Otak kita harus waras supaya paham dengan agama. Kemudian dari Masjidil Haram ke Gunung Tursina. Gunung Tursina itu tempat yang disucikan oleh kaum Yahudi. Orang-orang Yahudi itu selalu ziarah ke Gunung Tursina, tanah suci bagi mereka. Di Mesir, tempat Nabiullah Musa alaihissalam. Rasulullah sholat di situ, haram tidak? Kemudian Rasulullah ketika mau ke Masjidil Aqsa, berhenti dulu di sebuah tempat yang diyakini sebagai tempat kelahiran Nabiullah Isa alaihissalam. Itu ternyata gereja. Orang-orang Nasrani itu mengagungkannya.
Sampai sekarang tempat itu dijaga, yang menjaganya bahkan orang muslim, turun-temurun keturunan sahabat Rasulullah SAW yang ditunjuk oleh sahabat Umar ketika sahabat Umar membebaskan Palestina, membebaskan Baitul Muqaddas. Sayyidina Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu membebaskan Baitul Muqaddas, maka kaum Nasrani seluruhnya meminta sang khalifah, karena terkenal keadilannya, khalifah yang beneran, bukan khalifah ala Hizbut Tahrir, ya, khilafah Londonia, bukan. Siapa khalifahnya nggak tahu saya. Jadi mendatangi atau meminta Sayyidina Umar radhiyallahu an untuk memegang kunci, untuk bertanggung jawab atas kuil tersebut, tempat lahirnya Nabiullah Isa alaihissalam. Kenapa mereka memasrahkannya kepada sahabat Umar, kepada Khalifah Umar? Kenapa? Karena tahu keadilan dan kejujuran Khalifah Umar, dan jika diberikan tanggung jawabnya kepada salah satu sekte dari kaum Nasrani, mereka akan berperang antara sesama saudara seagama. Maka untuk mempersatukannya, mereka sepakat untuk memberikan mandat itu kepada Sayyidina Umar. Hingga ketika Sayyidina Umar akan kembali ke Madinah, Sayyidina Umar menunjuk seorang sahabat untuk stay di situ di Bethlehem, untuk merawat, menjaga dan mempersiapkan segala kebutuhan kaum Nasrani yang akan melaksanakan ibadah di kuil tersebut. Tapi hebatnya, penjaga kuil tersebut tidak pernah berubah keimanannya, justru kuat keimanannya. Hingga sekarang keturunannya tidak ada satu pun yang tidak hafal Quran, tidak ada satu pun yang murtad, tidak ada satu pun yang berubah agama. Mereka tetap muslim sampai yang memegang kuncinya saat ini muslim, hafal Quran, tidak pernah melarang orang untuk datang ke situ atau mempengaruhi kaum Nasrani supaya tidak beribadah di tempat itu. Tidak mempengaruhi. Penjaga tersebut yang muslim sampai sekarang mempersiapkan air yang diyakini sebagai air suci oleh kaum Nasrani, mempersiapkan lilinnya untuk dibakar di sana, mempersiapkan pedupaannya, gahruknya, makanan, minuman disiapkan di situ. Yang nyiapin orang muslim. Ini ajaran Rasulullah SAW. Kemudian dari situ Rasulullah ke Masjidil Aqsa. Saya tanya, Masjidil Aqsa saat Rasulullah Isra Mi'raj dan singgah di Masjidil Aqsa, apakah itu berupa masjid yang digunakan untuk sholat seperti kita sekarang? Seperti saat ini Masjid Aqsa dipakai untuk sholat, apakah seperti itu? Kan Rasulullahnya sedang melaksanakan Isra, belum Mi'raj acan. Mana ada kewajiban sholat 5 waktu? Sadar, ingat. Coba semua monyong. Saat itu umat Islam sudah banyak apa belum? Sudah dapat kewajiban sholat 5 waktu apa belum? Lah Rasulullahnya baru saja Isra, Mi'raj pun enggak, belum, maksudnya belum Mi'raj acan. Ini baru sampai ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa saat itu tempat apa? Sinagognya kaum Yahudi. Jangan ditutupi sejarahnya. Ini asbabul wurud tentang subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Jangan ayatnya doang yang engkau baca dan engkau pelajari terjemahannya, tapi asbabun nuzul ayat itu kau tidak pernah mempelajari tentang historis yang terjadi pada saat itu, sehingga engkau selalu menyalah-nyalahkan para ulama yang alim. Engkau selalu menebarkan kebencian karena kau tak paham. Engkau selalu didoktrin untuk menjauhi fikih, padahal ahli fikih, para ulama ahli fikih adalah ahli Quran dan ahli hadis. Orang Wahabi menyatakan fikih bukan hadis, bukan Quran, maka mereka menjauhkan umat Islam dari fikih, berarti menjauhkan umat Islam dari Al-Quran dan Sunnah sallallahu alaihi Muhammad. Jangan dipikir ahli fikih itu bukan ahli Quran, ahli hadis.
Kita tak sadar umat Islam oleh orang Wahabi dijauhkan dari ajaran-ajaran pemahaman daripada substansional Al-Quran dan Sunnah. Bukan cuma tekstual, tapi substansi yang perlu kita pahami. Teksnya betul, tapi pemahamannya yang tidak betul mengakibatkan salah kaprah. Jangan cuma tekstual, jangan gampang menjustifikasi orang. Jadi jangan sampai kita ini imannya lemah hanya karena simbol, imannya lemah, takut luntur hanya berteman dengan orang non-muslim. Lemah amat sih imanmu. Masa tidak boleh berteman dengan orang non-muslim, tidak boleh ini itu lain sebagainya, takut nanti imannya luntur. Sekarang walaupun tidak berteman dengan orang non-muslim, kita berteman dengan orang muslim, tapi tengaji ya tetap lemah imannya. Betul nggak? Bertetangga dengan majelis Habibur Rasul, contoh bertetangga, suara speaker kedenger tapi tidak ngaji, kira-kira jadi kuat imannya? Tidak, karena lebih dekat ponselnya dibandingkan dengan suara dari majelis. Sedangkan ponsel bisa mendekatkan yang jauh, tapi yang dekat menjadi jauh.